bagi Makanya seorang wanita perempuan. tuh atau perempuan tuh disebut makhluk kuat itu Bu ya. Iya. Makhluk kuat. Iya. Walaupun secara fisik lemah dibandingkan laki-laki. Dibandingkan laki-laki, Ya. tapi kita melihat bagaimana kekuatan wanita itu kalau dikelola sungguh-sungguh memiliki daya pengaruh yang luar biasa. Betul. Iya. Salam Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Pato, Paulus Purwoto dalam program Ngobrolin Alkitab bersama Tifara. Saat ini kita punya tema yang sangat menarik, yaitu wanita, tunduk atau nanduk, luar biasa. Berkaitan dengan tema kita kedatangan tamu yang istimewa sekali, yang cantik, Puji Tuhan. menarik, dan Haleluya. energik. Ya. Beliau adalah Ibu Dr. Asih Rahmani Endang Sumiwi, Sumiwi ya Pak. Magister Teologi. Ya, ya kayak ayam aja ya Bu ya, Sumiwi. Sumiwi. Oke, baiklah. Ya, Ibu Dr. Asih Endang Sumiwi, Magister Teologi. Supaya lebih akrab, siang ini saya panggil Bu Asih, begitu ya. Siap. Bu Asih ini adalah Ketua Lembaga Penjamin Mutu Internal STT Torsina, luar biasa. Terima kasih buat waktunya Bu. Ya, terima senang kasih bisa buat berada waktunya. di sini. Senang ketemu dengan Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Luar biasa Pak. Iya. Ada di dalam, tidak di luar. Tidak di luar. Ya, kadang-kadang luar biasa karena biasa di luar ya. Nah, ini kali ada di dalam ya. Ada di dalam, Ada di Pak. dalam, iya. Oke, puji Tuhan. Iya. Ibu, kita punya tema yang sangat menarik itu ya. Ya. Wanita, tunduk atau nanduk. Iya, Begitu ya. iya. Nah, sebelum kita bicara lebih banyak tentang wanita, tunduk atau nanduk gitu, Ibu. Kenapa saya mengundang Ibu ini? Saya tertarik sekali. Iya. Ibu ini selain sebagai ibu rumah tangga, ya Ibu juga seorang wanita karier. Iya. Yang- Dan menikah ya Pak ya. Dan menikah, Nah, ya. itu dia yang penting. Sebagai istri, sebagai ibu rumah Ya. tangga, sebagai akademisi, ya, tetapi juga punya jabatan struktural, ketua lembaga penjamin mutu internal. Itu bukan jabatan yang emih-emih orang saya bilang ya, karena menentukan performa institusi, performa kampus STT Torsina, luar biasa. Kami ingin menggali lebih dalam di tengah segudang kegiatan Ibu sebagai seorang wanita ini. Kita akan menggali lebih dalam nantinya begitu Bu. Nah, namun sebelumnya saya ingin tahu dulu Bu, bagaimana dalam sudut pandang Alkitab, kan programnya ngobrolin Alkitab. Itu sesungguhnya wanita itu posisinya bagaimana, seperti apa, dan apa wanita itu dalam perspektif Alkitab Ibu. Oke. Ya. Ya, kalau kita bicara soal wanita gitu ya, Iya. makhluk yang namanya wanita, Wanita, ya. atau di dalam Alkitab biasa disebut perempuan. Perempuan, Jarang sekali iya. disebut wanita di sana, Iya, perempuan. Nah, Perempuan, ya. sebenarnya yang dikatakan makhluk Sebentar Bu, saya kenapa senang wanita? Kenapa? Karena kalau perempuan tuh nanti salah ucap jadi peyempuan begitu. betul. Oke Oke. lah, kita mau pakai perempuan atau wanita. Iya, gitu oke, ya. boleh lanjut, Ya, Bu. Ya, oke. lanjut, ya. Kalau menurut Alkitab kata di sana pakai perempuan Pak. Oh, perempuan, Oke, iya, perempuan. iya, Nah, iya. kenapa makhluk perempuan ini diciptakan begitu Iya. ya? Karena kalau kita lihat latar belakangnya di dalam Kejadian itu Pak. Iya. Tuhan menciptakan pertama kali makhluk yang namanya Adam, manusia Adam, pertama. iya. Nah, setelah diciptakan oleh Tuhan di hari yang ke-6 begitu ya. Iya, iya. Kemudian binatang darat juga diciptakan Iya. gitu ya. Nah, ternyata Adam itu tidak melihat makhluk-makhluk yang diciptakan berikutnya itu yang cocok dengan Wah, dirinya. enggak ada yang cocok sama Nggak ada Adam cocok. ya. Dia Iya. kasih nama jerapah, kok ora cocok karo aku, ora podo. Nggak Ngono podo. ya. Harimau tidak cocok, simpanse begitu ya. Nggak cocok cocok, juga ya. begitu ya. Iya. Dan di sana jelas sekali dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 18 di sana, kalau boleh saya baca ya Pak Iya, ya. iya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Iya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Garis bawahi, penolong baginya bagi manusia Bagi pertama. manusia pertama, Iya, Adam, Adam ya. yang sepadan. Jadi Sepadan. memang makhluk yang namanya perempuan tadi diciptakan Tuhan
untuk menolong. Menolong. Ya, Nah, artinya menolong tentunya memiliki kelebihan-kelebihan dari makhluk yang ditolong yang namanya laki-laki. Laki-laki. Nah, Iya, gitu. iya. Makanya tidak heran banyak hal yang bisa dikerjakan oleh yang namanya perempuan. Sama, Iya. saya bisa menjadi seorang istri, Iya, iya. seorang ibu, Seorang ibu. juga seorang wanita karir. Wanita Gitu, karir, wah gitu. luar biasa Bu ya. Iya. Memang Tuhan itu dahsyat dan luar biasa Iya. Bu Asih. Seandainya nggak diciptakan wanita itu ibaratnya dunia itu hampa. Bagikan sayur tanpa garam gitu Bu ya. Iya. Hampa. Iya, Ya hampa hidup ini ya. Coba kalau nggak ada wanita tuh, pria-pria tuh nggak ada wanita tuh hampa. Sayur sekali. tanpa garam Seperti ya? sayur tanpa garam itu ya. Hambar ya. Iya. Oke. Kalau manusia pertama Adam itu kan diciptakan dari tanah liat. Lalu wanita atau perempuan tadi diciptakan dari Tulang rusuk. tulang rusuk. Diambil Dari tulang rusuk ya. Maka kalau orang-orang yang menikah di gereja itu kita sering mendengar lagu tulang rusuk ya. Tulang rusuk yang hilang. Rusuk yang hilang gitu ya. Ya, apa Bu maknanya? Mengapa wanita, menurut Ibu bagaimana maknanya? Mengapa wanita diciptakan dari tulang rusuk itu? Ya, artinya begini. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk bukan berarti menjadi pribadi yang nantinya di belakang. Tapi sepadan. Sepadan ya. Diposisikan dengan pria itu sepadan. Sepadan. Pendamping yang Pendamping seimbang. yang seimbang, Nah, ya. kadangkala yang salah, yang seringkali beredar adalah begini. Wanita itu hanya sebagai pelengkap, Pak. Sebagai pelengkap. Iya, Sebagai pelengkap. pelengkap pria, Orang konco wingking. konco wingking, Nah, ya. itu keliru. Iya, swarga nunut neraka katut. Nah, itu konsep yang salah. Iya. Sampai akhirnya kan kalau kita lihat di dalam sejarah, R.A. Kartini muncul untuk Muncul. Indonesia, Iya, gitu iya, ya. iya, Nah, iya. emansipasi itu muncul. Jadi Iya. secara alkitabiah pun wanita itu diciptakan sebagai penolong Sebagai yang penolong, sepadan. yang sepadan. Coba Bapak lihat, Iya. ataupun Bapak sendiri, Iya, iya. Ketika kita pria-pria melakukan aktivitas, Iya. kadangkala aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama, satu ada yang luput mesti. Iya. Gitu. Iya. Tapi beda dengan makhluk yang namanya perempuan. Perempuan. Ya. Perempuan dia bisa melakukan pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan. Ngomong anak iyo, Iya. disambi karo apa? Karo masak, Ya, gitu. mantap. Bar kuwi apa? Blonjo. Blonjo. Terus nggak lama kemudian dia juga ingat anaknya jemput anak. Jemput anak, gitu loh. iya. Dia mungkin harus ngerjakan. Terus dia mungkin punya rencana kalau misalnya dia seorang akademisi, dia merencanakan segala sesuatu sudah ada di pikirannya. Di pikirannya. Dan itu bersama-sama, Pak. Makanya Nah, itu kelebihan luar biasa bagi Makanya seorang wanita perempuan. tuh atau perempuan tuh disebut makhluk kuat itu Bu ya. Makhluk kuat. Iya. Walaupun secara fisik lemah, Lemah. dibandingkan laki-laki. Dibandingkan laki-laki, Ya. tapi dia makhluk kuat. Ya. Tapi nyatanya mohon maaf ini ya, Ya. sobat podcast. Ya. Ini kalau saya pergi ke toko obat itu yang dijual tuh obat kuat itu untuk laki-laki. Ya, bukan tidak ada obat kuat untuk wanita. Loh. Kalau toh ada ya jarang begitu loh, ya hampir pasti untuk laki-laki. Berarti wanita itu makhluk kuat. Sekarang harus diakui ya Pak ya, walaupun saya belum melakukan survei ya, Iya, sahabat iya. podcast, Iya. belum melakukan survei, tetapi pada faktanya, Iya. ketika seorang laki-laki itu, ini fakta secara Iya. umum ya Pak ya, Iya, iya. walaupun belum saya teliti begitu Iya, ya, iya. laki-laki ditinggal pasangannya, Iya. dia sudah bingung cari laki, Bingung cari laki, ya iya. gitu kan ya, Iya, tapi iya. kalau wanita itu dia tahan, kuat. Hidup sendiri. Hidup sendiri ya. Bahkan sampai mati. Sampai mati, Gitu. ya. Dia ditinggal Iya. pasangannya, dia akan berusaha setia. Iya. Enak. Laki-laki Beda. ya. Memang pernah Ya. satu dialog itu pernah ditanya itu kalau seandainya ada pasangan itu ditanya oleh istrinya. Iya. Pak, kalau nanti satu saat aku meninggal kamu kawin lagi gak? Laki-laki itu dengan segera menjawab pasti kawin lagi kan. Iya. Kalau wanita lebih kuat ya. Iya. Iya. Lebih Iya. kuat. Makanya saking kuatnya itu bisa menaklukkan hati laki-laki ya. Coba bayangkan itu si Adam. Iya. Adam pada waktu mendapat perintah Tuhan untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. yang jahat. Ya. Tapi atas kekuatan Provokasi. dari si Hawa tadi kan akhirnya Ya. Adam ikut makan. Iya, betul.
Ya. Jadi sebenarnya memang makhluk yang namanya perempuan itu punya potensi. Punya Potensi mempengaruhi, Iya. begitu ya. Iya, iya. Bisa membuat jatuh kaum Iya. pria, begitu. Iya. Makanya kan ada slogan begini, Pak Paulus. Iya. Di balik kekuatan pria-pria yang hebat, gitu. Iya. Ada di baliknya adalah wanita. Wanita yang Kalau kita mengacu di dalam Amsal pasal 31 di sana dikatakan Iya. bagaimana pujian-pujian itu bagi seorang wanita. Iya. Seorang ibu, seorang istri, bagaimana dia bertindak di sana. Iya, iya. Begitu. Dan memang itu yang harus kita lakukan sebagai wanita-wanitanya di dalam Tuhan, Pak. Iya. Nah, Iya, mantap sekali Sobat Podcast. Namun sebelum kita lanjut pembicaraan yang menarik tentang perempuan, tunduk atau nanduk ini, jangan lupa Sobat Podcast, kami akan senang hati kalau Sobat Podcast via like, share, komen, and subscribe. Ya, dari Tivara, channel YouTube Tivara Production House ini. Ya, luar biasa. Nah, kita lanjutkan Bu Asih. ya. Maka tadi masih sejarah penciptaan tadi ya. Kita melihat bagaimana kekuatan wanita itu kalau dikelola sungguh-sungguh memiliki daya pengaruh yang luar biasa. Betul, Ya, betul sekali. daya pengaruh yang luar biasa. Baik itu pengaruh positif maupun pengaruh yang negatif ya. Betul. Pengaruh yang negatif tadi cerita kisah Adam tadi ya. Maka untuk mengenang itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kata nafsu itu kan lebih didekatkan Hawa nafsu. Hawa nafsu ya. Tidak ada Adam Tidak nafsu. ada ya. Betul sekali Anda. Hawa nafsu ya. Hawa nafsu tidak ada nafsu ya. Itu kalau pengaruhnya pengaruh negatif ya. Ya tapi tidak jarang kita jumpai Bu Asih. Ada fenomena yang terjadi di masyarakat itu juga ada wanita yang tertindas ya. Maka muncullah lagu kenangan itu kan wanita dijajah pria sejak dulu ya dijadikan perhiasan sangkar madu. Nanti kita malah nyanyi. Ya, malah nyanyi. Ya, jadi ada fenomena di satu sisi wanita yang tertindas. Ya. Lalu tapi di sisi lain wanita yang dari awal disetting oleh Tuhan menjadi penolong tadi tidak jarang juga menjadi perongrong. Ya, tidak jarang menjadi perongrong. Lalu untuk mengantisipasi itu supaya peran wanita itu begitu seimbang, peran wanita itu begitu baik. Kira-kira apakah ada kiat-kiat, tips-tips yang Ibu bisa berikan gitu? Ya. Iya. Yang melatar belakangi kenapa wanita bersikap seperti itu, kan tadi wanita sebagai seorang penolong tentunya diberi kemampuan lebih dibandingkan. Nah, dari kemampuan yang lebih ini dari kaum perempuan, kadangkala Pak, tidak bisa membatasi dirinya, tidak tahu posisinya di mana. Nah, sehingga kadangkala tadi ada istilah menanduk. Karena dia apa-apa bisa. Aku ra karo wong lanang iso kok. Oh, iso tak garap dhewe kok gitu ya. Bisa dikerjakan sendiri kok, tidak butuh laki-laki, tidak butuh bantuan laki-laki. Nah, kadangkala kemampuan yang seperti itu kita para perempuan kalau tidak hati-hati, itu akan bersikap arogan menanduk begitu tadi istilahnya gitu ya. Tidak memiliki ketundukan. Padahal kalau kita baca lagi dasar kebenaran kita kan harus Alkitab ya Pak ya. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Hai istri hendaklah tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Standarnya itu Tuhan. Jadi kalau dikatakan kiat-kiat apa? Nah, itu kan satu perintah. Tunduklah ya gitu. Ya, satu perintah di mana standarnya Tuhan. Jadi kalau namanya perintah harus dilakukan. Gitu ya. Tanpa syarat. Begitu. Apapun kondisi pasangan kita, kalau itu dalam konteks keluarga, mungkin dia kalau di luar ya dia karir, ya punya jabatan. Tetapi kalau dia sudah masuk di dalam konteks keluarga, pasangan suami istri, ya dia harus memposisikan tunduk. Tunduk itu apa? Tunduk itu sikap hormat. Sikap hormat ya. Ingat, kaum pria, kaum laki-laki yang namanya Adam itu, gitu ya. Kaum Adam. Kaum Adam. Itu punya ciri khas di mana dia ingin dihargai dan dihormati. Nah, ketika itu dilanggar oleh kaum perempuan gitu ya, akan terjadi konflik. Tidak harmonis gitu. Disharmonis ya. Ya, betul. Jadi kaum perempuan itu dengan segala kelebihannya ketika masuk di dalam pernikahan, konteks rumah tangga, dia harus memposisikan
dirinya, bahwa dia tuh harus tunduk, hormat, menghargai sekalipun dia punya power yang kuat. Gitu Pak. Jadi kalau istilah Jawa itu harus mapan, mempan, adepan. Iya. Harus tahu posisi. Di mana sebagai seorang istri, di mana sebagaimana seorang aktivis gitu ya. Gimana seorang ibu, iya. Di mana sebagai seorang pemimpin, kalau dia wanita itu betul pemimpin seperti ibu ini ya. Jadi harus bisa menempatkan diri. Diri. Karena tunduk pada suami ya berarti sikap menghormati tadi. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada syarat. Gitu. Jadi karena perintah itu mesti sifatnya seperti bahasa militer Bu ya. Seandainya komandan bilang semua hormat, gerak. Harus hormat. Tidak ada hormat, gerak. Izin dulu dong. Kepala saya baru gatal. Saya tak garuk-garuk kepala dulu enggak ada ya. Jadi bisa. Itu merupakan mutlak ya. Mutlak harus dilakukan. Apalagi itu kan tadi standarnya seperti kepada Tuhan. Tuhan. Ketika kita berkata seperti kepada Tuhan, standarnya itu berarti kan mengasihi Tuhan. Kalau kita berkata mengasihi Tuhan, terus ironisnya kita tidak bisa menghormati pasangan kita, berarti tidak mengasihi Tuhan, kan gitu. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan itu kalau suami kita, pasangan kita kelihatan tidak bisa dihormati gitu. Benar sekali, ini luar biasa. Ini kalau wanita-wanita Kristen tuh semuanya ngerti seperti ini, betapa indahnya tuh rumah tangga dia. Seperti surga di bumi ya Pak ya. Surga di bumi. Maka ada kata-kata rumahku adalah surgaku. Tapi Bu, faktanya di lapangan, tidak jarang justru rumahku adalah nerakaku. Maka tidak jarang banyak suami-suami yang mencari yang namanya will. Wanita idaman lain. Tidak jarang kurang bahagia kurang bahagia di rumah. Sehingga tingkat perceraian, walaupun topik berbeda tingkat perceraian rumah tangga itu juga banyak terjadi sebenarnya bukan karena hal-hal yang terlalu berat begitu. Hal yang ringan-ringan, masalah yang ringan-ringan itu. Masalah penghargaan, dicintai, dimengerti. Karena saya pernah punya teman itu Bu, dia selingkuh. Ini tidak boleh ditiru ya. Dia selingkuh. Tapi selingkuhannya itu sama istrinya itu jauh lebih cantik istrinya loh Bu. Istrinya jauh lebih cantik, istrinya jauh lebih. Tapi kenapa kok dia bisa tertarik dengan yang lebih, selingkuhannya itu tadi? Saya tanya, jawabannya katanya saya lebih nyaman. Saya lebih nyaman. Walaupun itu salah ya, mencari kenyamanan di tempat yang salah. Tapi ini boleh jadi menjadi salah satu hal tadi. Nah, menurut Ibu, kira-kira di antara selain hal yang saya sampaikan tadi, supaya para wanita-wanita ini kira-kira penyebab apa saja yang bisa memungkinkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga, terjadinya problem di dalam keluarga, problem antara anak dengan mama, antara suami dengan istri, dalam konteks peran wanita tadi, perempuan tadi dalam keluarga. Sebenarnya semua hal ya Pak ya, kalau kita mau menyelidiki masalah dalam rumah tangga itu, baik itu dengan suami maupun anak, miskomunikasi. Komunikasi yang kurang baik kadangkala menjadi pemicu. Begitu. Ketika komunikasi kurang baik, tidak dihargai. Nah, tadi yang namanya makhluk, namanya Adam itu ya, itu kan ingin dihargai. Sementara wanita-wanita, perempuan-perempuan ini ingin dicintai. Dimengerti. Nah, kadangkala komunikasi dalam hal itu terjadi miss Pak. Bahkan kepada anak pun, apalagi anak-anak kan mereka butuh rasa nyaman, aman, begitu ya. Sementara komunikasi kurang, wes pokoknya tak cukupi kebutuhanmu, tidak bisa begitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang Pak, tidak bisa. Harus kita perlakukan seperti halnya dia punya hati, dia punya perasaan juga, walaupun masih anak-anak, mungkin remaja, begitu. Nah, menarik sekali waktu yang Bapak katakan tadi, loh selingkuhannya
luweh elek kok ibaratnya secara fisikly ya. Iya. Tidak secantik istri tapi kok bisa selingkuh. Nah, kalau kita berbicara seperti itu, kita berbicara soal kenyamanan, kehangatan, bisa diajak komunikasi, sharing, itu kan kadang lebih penting. Pria-pria kadang butuh masukan, butuh inspirasi, butuh jalan keluar. Nah, sementara istrinya cantik luar biasa, neng ora iso dijak omong. Ya, piye lho? Itu seperti Bu. Piye? Seperti Jaka Sembung naik ojek. Apa itu? Enggak nyambung, Cek. Iya. Selera humor Bapak luar biasa. Iya, bisa Pak, bisa. Oke. Jadi seperti itu. Jadi pemicunya sebenarnya, nah, perlu saya garis bawahi, apapun masalah yang terjadi di dalam rumah tangga Pak, itu yang penting harus kita ngerti ya. Masalah apapun, kasih dan pengampunan itu menjadi pengikat di dalam rumah tangga. Suami yang tidak puas dengan istri, sebaliknya juga istri, begitu ya. Tidak ada kata perceraian harusnya. Kalau kita memahami ya Pak ya. Ya, jadi tadi sudah coba kita urai satu persatu Bu ya. Jadi laki-laki harus mengerti perasaan wanita. Yang wanita pada dasarnya ingin dimengerti dan disayangi. Dimengerti, disayangi. Gitu ya. Maka kalau laki-laki tadi pengen dihargai, dihormati. Ya para wanita nih sobat podcast ya, para wanita harus ngerti ya, laki-laki tuh senang dihormati, dihargai. Padahal jane hargane ora enek. Maka nanti sobat podcast para wanita kalau nanti ketemu suami langsung hormat ya hormat. Ya, tetapi sebaliknya para para wanita perempuan ya, para perempuan itu ingin dicintai, ingin dimengerti begitu ya. Makanya dan digombali. Kecenderungan itu perempuan tuh senang digombali loh Pak. Maksudnya gimana tuh Bu digombali itu? Digombali itu dirayu-rayu tuh seneng. Oh begitu Bu ya? Telinganya itu seneng sekali kalau dirayu-rayu padahal gombal itu ya. Jadi kalau laki-laki itu dominan di matanya, ya seperti laki-laki itu kebanyakan kalau saya di mal-mal tuh ya langsung lihat ya Pak ya. Sudah gandeng istrinya begitu masih ngeliatin sana ngeliatin sini. Kalau laki-laki itu dominan di matanya, kalau wanita berarti dominan di telinga ya Bu ya. Wah ini ilmu baru nih Bu, luar biasa nih ya. Makanya. Ya luar biasa. Jadi para sobat podcast ya para laki-laki ya ngerti lah ini resep dari dokter Asih ini ya. Para wanita itu dominan di telinga. Ya jadi harus dipuji, disayang, dihargai. Harus belajar membuat puisi gitu ya. Oh gitu ya. Gitu ya berarti pantun ya Pak ya. Pantun ya. Ini sobat podcast yang enggak bisa buat pantun harus belajar buat pantun gitu ya. Kepadamu? Ya. Oke. Ya, nanti suruh buat pantun malah belum jawab Joko Tingkir mangan uyah tadi ya. Gitu ya. Yang dipikir marahi susah. Kan repotnya. Nah, Bu Asih. Iya. Kalau yang ketiga tadi ya, unsur yang ketiga yang tidak bisa kita lupakan adalah adanya aspek penerimaan dan pengampunan, kasih dan pengampunan tadi ya. Betul. Kasih dan pengampunan dalam keluarga. Betul. Nah, kalau ada kasih dan pengampunan maka akan meminimalisir potensi konflik, potensi betul. perceraian tadi ya. Karena menyadari ya tidak ada manusia yang sempurna ya Bu ya. Betul. Dan sebenarnya begini, dalam rumah tangga itu kalau ada orang berkata, aku mau menikah untuk apa? Bahagia, itu salah. Salah Bu ya. Karena sebenarnya ketika kita menikah, kita ini mencari masalah baru, dan kebahagiaan itu diusahakan. Dua orang berbeda punya kepala berbeda kok, punya rencana, inspirasi berbeda, kehendak berbeda. Dijadikan satu kan itu harus mengusahakan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak mungkin datang sendiri. Berarti kalau orang membayangkan nanti setelah menikah itu akan bagikan di surga, taman surga, itu suatu ilusi ya Bu ya. Halusinasi. Bisa terjadi kalau yang tadi rumus-rumus tadi dikerjakan. Iya, makanya tuh kalau tidak mengerjakan rumus-rumus tadi itu sebuah halusinasi ya. Kenyataannya wong hidup sendiri berarti mikir diri sendiri. Iya, betul. Dengan istri mikir dengan istri dan anak-anak tentu akan tambah masalah. Makanya tuh diperlukan
peran istri yang tunduk tadi, yang tidak nanduk betul, ya. Nah, sekarang Bu, dalam yang ketiga tadi, rumus yang ketiga tadi, mengapa sering terjadi di dalam hubungan antar wanita atau perempuan dengan suami atau dengan anak-anak, banyak di antara itu justru berakhir dengan tidak bahagia, bahkan dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging, dimulai dengan cinta, katanya dulu cintanya sekonyong-konyong kode, Kalau sebenarnya cinta itu tahu nggak singkatannya apa? Apa itu? Cinta, cerita indah namun tiada arti. Cerita indah namun tiada arti ya. Iya. Cerita indah namun tiada arti. Pada waktu pertama kan begitu Bu. Ya, menggebu-gebu ya Pak ya. Cinta sudah melekat. Tai kucing rasa coklat gitu kan. Nah, tapi kenapa kemudian pada perjalanannya kok terjadi tidak mau mengampuni, kemudian tiada maaf bagimu gitu. Itu bagaimana Bu resep Ibu untuk wanita-wanita yang seperti itu bagaimana? Selain kasih dan pengampunan dalam suatu hubungan pernikahan, komitmen itu penting. Wah, ini keren ya Sobat Podcast. Komitmen. Ketika kita menjalin hubungan, komitmen menjadi landasan. Komitmen menjadi landasan. Kalau tidak ada komitmen, ya wes koyo ngono, bye-bye. Kan gitu ya. Wes koyo rayu meneh orang ganteng meneh, bye-bye. Kowe loro-loronen kok ngono ra iso kei duit aku, bye-bye. Kan gitu. Berarti cinta itu komitmen Bu ya. Cinta itu keputusan ya. Keputusan. Bukan hanya sekedar perasaan. Bukan hanya sekedar perasaan. Walaupun melibatkan aspek perasaan gitu betul sekali. Ini Sobat Podcast ini perlu dimengerti nih. Kalau wanita-wanita Kristen paham tentang hal ini. Cinta adalah bukan sekedar perasaan, tapi cinta itu komitmen atau keputusan ya. Komitmen berdasarkan keputusan yang diambil. Betul. Maka kalau sudah lihat suaminya nggak menarik lagi, ya tetap cinta. Nah, misalnya suaminya tidak seger lagi, sakit-sakitan, tidak kasih fulus, gitu ya. Tetap kembali, tetap tunduk. Tetap tunduk tadi ya. Bukan tunduk bersyarat. Kalau tunduk bersyarat, kamu ganteng, kamu banyak duit, kamu gagah, oke, aku mau tunduk. Gitu. Maka ada pepatah itu ya. Gimana Pak? Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Kalau tunduk tetap disayang. Gitu kan Pak? Iya. Maka banyak di antara wanita-wanita yang akan seperti itu Bu. Wanita seperti itu. Jadi kasihnya bersyarat sehingga tidak tunduk lagi. Ketika suaminya sudah tidak menghasilkan cukup fulus, kemudian sudah tidak cukup ganteng lagi, tidak bisa mengerti dia. Gitu karena kan banyak faktanya Pak, yang seperti Bapak katakan di awal tadi, banyak wanita-wanita yang tertindas pada faktanya, gitu ya. Pada faktanya tidak bahagia dalam konteks itu ya. Nah, kembali lagi wanita harus menyadari komitmen tadi, selain tunduk, komitmen. Nah biasanya Bu, ini udah rumus yang luar biasa nih guys ya. Ada beberapa kiat yang disampaikan oleh Dr. AC ini luar biasa. Nah namun patut disadari Dr. AC. Ketika terjadi konflik itu banyak wanita yang diantaranya itu hatinya itu terluka. Hatinya terluka. Maka kan ada lagunya tuh ya. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Hatinya terluka oleh sikap laki-laki atau mungkin sikap anak. Nah, bagaimana para wanita-wanita Kristen ketika mengalami perasaan atau hati yang terluka tadi? Kira-kira menurut Dr. AC apa? Solusinya apa Kalau sekarang nih banyak orang berkata healing. Makan bakso tuh juga dibilang healing katanya gitu ya. Pergi ke Tawangmangu katanya healing. Gitu. Sepertinya gini, kalau wanita mengalami perlakuan seperti itu, ya memang harus healing. Tapi healingnya bukan kemana-mana, healingnya datang di bawah kaki Tuhan. Karena kita ini kan Tuhan sebagai penjunan kita. Kita diciptakan segambar serupa dengan Dia. Jadi bila hati tergores, terluka seperti wanita yang datang di bawah kaki Tuhan itu, kembali datang kepada Dia. Gitu. Kita minta kekuatan kepada Dia, dan saya pasti yakin
Tuhan akan memberikan kekuatan. Kekuatan. Iya. Yeah. Ya, memberikan kekuatan, kelegaan gitu. Karena ada ayat tuh yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Datang. Jadi daripada datang kepada pria idaman lain gitu lebih baik datang kepada Tuhan. Iya. Konsultasi, konseling pastoral kepada hamba Tuhan. Ya. Dan juga mungkin Dokter Ase ya, mencari teman-teman wanita yang baik. Punya komunitas yang baik gitu ya. Ya, jadi cari tempat cerita yang baik gitu. Betul. Ya. Jangan sampai salah curhat nih. Iya. Kalau salah curhat malah diprovokatori. Malah nanti suruh cari pil. Makanya nggak jadi tunduk malah nanduk tadi ya. Gitu ya. Iya. Okay. Yang pada bagian akhir nih Dokter Ase. Bagaimana tanggapan Alkitab nih terhadap posisi wanita karir? Dokter Ase kan wanita karir nih. Ya. Bagaimana sih sesungguhnya pendapat Alkitab terhadap wanita karir itu? Bolehkah wanita itu berkarir begitu? Iya. Boleh saja Pak. Alkitab tidak ada larangan untuk wanita berkarir. Ya. Justru menolong suami kan dalam konteks bermacam-macam. Ya. Bisa menolong dalam hal rumah tangga di dalam istilahnya dalam hal keuangan dia bisa menyelesaikan dengan baik, mengelola dengan baik. Ya. Tapi dia juga bisa menolong dalam hal misalnya kalau wanita berkarir itu kan artinya menopang, membantu, mensupport gitu. Jadi tidak ada ayat yang mengatakan tidak boleh berkarir, tidak boleh bekerja, tidak Pak. Tetapi ada catatannya. Ketika wanita atau perempuan itu berkarir, dia harus bisa menempatkan diri ketika dia masuk di dalam rumah tangga. Nah, ini contoh saya ya Pak ya. Saya dulu di STT punya jabatan. Tapi ketika saya masuk di dalam rumah tangga, gitu ya, saya juga harus menghormati suami saya. Pernah satu kali begini Pak, ini pengalaman saya. Tahun 2014, ketika itu saya mau dipromosikan kuliah S3 Pak. Beasiswa loh Pak. Tidak murah S3 itu. Tapi ketika itu suami saya baru S2 Pak, belum selesai. Nah, kemudian dalam perenungan saya berdoa apakah jadi lanjut atau tidak. Waktu itu suami saya mensupport saya, maju. Kesempatan tidak datang 2 kali, gitu ya. Tetapi saya memahami psikologi. Ya, bagaimana seorang pria ketika melihat walaupun dia tidak katakan, gitu ya. Melihat pasangannya lebih tinggi, gitu ya, secara pendidikan gitu ya, dan itu akan berpengaruh kan nanti dengan banyak hal. Itu akan pasti merasa aduh. Gitu. Lalu kemudian saya mengambil keputusan Pak, saya mundur. Saya mundur, saya mempersilahkan suami saya untuk lebih dulu. Dan akhirnya setelah lulus S2, suami saya yang kuliah S3 terlebih dulu, dan memang resikonya saya beasiswa saya hilang. Tidak apa-apa, tetapi itu demi keutuhan rumah tangga. Rumah tangga lebih penting dibanding karir. Nah itu Pak. Jadi tetap titik poinnya kalau toh wanita tuh berkarir. Titik poinnya sebagaimana penciptaan tadi tujuannya adalah untuk menolong. Bukan menyaingi. Bukan menyaingi, bukan sebagai kompetitor yang negatif tetapi sebagai penolong. Lalu juga kalau toh mungkin situasinya berbeda nih, mungkin sobat podcast ini yang dihadapi mungkin situasinya berbeda. Memang sudah terlanjur wanita itu lebih tinggi, baik dari sisi karir, dari sisi penghasilan. Sisi gaji. Itu kira-kira hal apa yang seharusnya membuat para wanita tuh tahu bahwa dia tetap harus tunduk sekalipun situasinya begitu. Menyadari kodratnya. Bahwasanya dia diciptakan sebagai penolong tadi. Dan harus mengikuti firman tadi. Tunduk, komitmen dalam pernikahan gitu loh. Kan waktu janji pernikahan kan sudah ditanya oleh hamba Tuhan mesti maukah engkau tunduk dalam kondisi apapun itu harus dilihat. Nah ini luar biasa nih sobat podcast. Jadi setinggi apapun karir wanita dibanding sebesar apapun pendapatannya tetap harus dia dalam perspektif itu sebagai sebuah upaya untuk menolong. Sebagai penolong. Namanya penolong bisa jadi dia lebih kuat dari yang ditolong. Namanya juga penolong betul bisa jadi sekali. Dia lebih tinggi, lebih hebat. Tapi pun begitu tetap dilakukan dalam perspektif yang benar, yaitu sebagai penolong. Nah kalau begitu yang terjadi tentu sudah tidak ada perasaan sombong, kemudian semena-mena terhadap laki-laki, kemudian menanduk
menanduk-nanduk gitu ya. Nanduk gitu ya. Rusuknya menusuk-nusuk. Rusuk, tulang rusuk, tapi kalau udah menusuk-nusuk kan jadi berat sakit juga. Ya, sakit gitu. juga, iya. Ya. Luar biasa Dokter Asih. Ya. Perbincangan yang sangat menarik siang hari ini. Terima kasih. Namun karena waktu sualah yang memisahkan kita. Olehnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan tidak bosan. Nanti suatu kali kita berbincang dengan topik-topik yang lain yang lebih menarik. Terima kasih. Sobat Podcast, wanita atau perempuan, tunduk atau nanduk. Tentu dalam perspektif Alkitab, perempuan diciptakan sebagai penolong yang harus tunduk kepada suami. Apapun posisinya, apapun keadaannya, apapun statusnya, dia harus sebagai penolong yang sepadan. Itulah fungsi daripada perempuan atau wanita. Itu semua bisa terjadi kalau prinsip-prinsip Alkitab tadi diterapkan. Kiat-kiat yang diberikan Dr. Asih berdasarkan Alkitab tadi diterapkan, maka tentu itu akan terjadi. Sehingga para wanita menjadi wanita yang membahagiakan dan dibahagiakan. Bukan tanduk tetapi tunduk. Demikian Sobat Podcast perbincangan kita dalam tema yang sangat menarik, wanita tunduk atau nanduk. Bersama saya Patu Paulus Purwoto dalam program Ngobrol Alkitab bersama Tivara Production House. Kalau Sobat Podcast berkenan, jangan lupa sekali lagi like, share, and subscribe di channel YouTube Tivara. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap semangat. God bless you all.